Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afni dengan NIM A1D1181170 dari R005 semester 4. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan iptek serta dampaknya bagi pembentukan masyarakat global. Nah, yang pertama ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Ringkas kata, kemajuan iptek yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Yang selanjutnya, dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama, bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya antara lain ada kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Nah, selanjutnya kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Yang selanjutnya kita mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah dan masih banyak lagi lainnya. Dampak negatifnya yaitu ada pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau kompas. Selanjutnya ada penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Nah, dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi dilihat dari berbagai bidang. Yang selanjutnya yaitu pada bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, ada persaingan dalam dunia kerja, dan untuk dampak negatifnya yang pertama yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja, yang kedua sifat konsumtif, kompetisi yang ketat pada era globalisasi. Nah, yang selanjutnya pada bidang sosial dan budaya, dampak positifnya yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Yang selanjutnya kompetisi yang tajam melahirkan generasi yang disiplin. Untuk dampak negatifnya yaitu yang pertama ada kemerosotan moral, yang kedua ada pola interaksi antar manusia yang mulai berubah. Nah, selanjutnya pada bidang pendidikan, dampak positifnya yaitu munculnya media massal, yang selanjutnya munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Dan dampak negatifnya yaitu yang pertama kerahasiaan alat tes semakin terancam, yang kedua penyalahgunaan pengetahuan kriminal. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak politik. Dampak positifnya yaitu proses regenerasi kepemimpinan, yang selanjutnya ada kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Untuk dampak negatifnya yaitu yang pertama timbulnya dambaan untuk kekuasaan, yang kedua yaitu timbulnya unjuk rasa yang anarkis. Nah, yang selanjutnya yaitu tingkatan teknologi berdasarkan penerapannya dapat dibagi sebagai berikut. Ada teknologi tinggi atau high tech, adalah suatu jenis teknologi yang mutakhir yang dikembangkan dari hasil penerapan ilmu pengetahuan terbaru. Untuk yang selanjutnya yaitu teknologi media, yaitu suatu jenis teknologi yang dapat dikembangkan dan didukung masyarakat yang lebih sederhana dan dapat digunakan dengan biaya dan kegunaan yang paling menguntungkan. Yang selanjutnya yaitu teknologi tepat guna, yaitu teknologi ini dicirikan dengan skala modal kecil, peralatan yang digunakan sederhana, dan pelaksanaannya bersifat padat karya. Biasanya dilakukan di negara-negara berkembang. Nah, yang selanjutnya ada pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Ya, ada kebutuhan primer, yang pertama ada sandang, yaitu menciptakan pakaian sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk pakaian kerja, pakaian tidur, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk dapat bertahan hidup.
Yang ketiga yaitu papan. Ketersediaan rumah sangat tergantung pada bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder manusia timbul setelah kebutuhan primernya terpenuhi, terutama kebutuhan akibat manusia semakin memerlukan hubungan dengan manusia lain. Antara lain diperlukannya industri untuk memenuhi kebutuhan manusia secara massal, transportasi yang diperlukan untuk mengangkut barang-barang kebutuhan dari satu daerah ke daerah yang lain, atau diperlukannya untuk hubungan manusia dari satu daerah ke daerah yang lain, dan kesehatan yang semakin terjamin, dan lain sebagainya. Jadi, gunakanlah iptek dengan baik, jangan coba untuk menyalahgunakannya. Thank you.